wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam pelajaran fisika. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai gelombang cahaya. Setiap hari kita merasakan pengaruh matahari yang menyinari bumi. Siang hari tampak terang tidak seperti malam hari. Pakaian basah menjadi kering dan terasa panas menyengat ketika kita berjalan di siang hari. Hal ini dikarenakan radiasi cahaya matahari dapat mencapai permukaan bumi. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat kita lihat dan kita rasakan pengaruhnya. Cahaya termasuk gelombang karena memiliki sifat-sifat yang sama dengan gelombang. Lalu termasuk gelombang apakah cahaya itu? Mengapa demikian? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik karena bisa merambat tanpa memerlukan medium perantara. Cahaya juga merupakan gelombang transversal yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, pada materi ini kita akan belajar tentang sifat-sifat gelombang cahaya yang meliputi interferensi, difraksi, dan polarisasi cahaya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai interferensi cahaya. Nah, apa yang dimaksud dengan interferensi cahaya? Interferensi cahaya adalah perpaduan antara dua atau lebih gelombang cahaya. Agar interferensi cahaya jelas terlihat, kedua gelombang cahaya harus bersifat koheren, yang mana artinya mempunyai amplitudo dan frekuensi yang sama, serta fasenya tetap. Jika dua gelombang berinterferensi, maka akan menghasilkan garis gelap atau terang yang dapat kamu amati pada layar. Interferensi cahaya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama interferensi celah ganda. Interferensi celah ganda juga disebut sebagai interferensi celah ganda yang. Interferensi ini menghasilkan garis terang dan gelap bergantian dengan jarak pisah yang seragam. Interferensi konstruktif atau garis terang terjadi jika kedua gelombang yang berinterferensi sepase. Fase sama terjadi jika beda lintasan antara kedua gelombang sama dengan 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Interferensi destruktif atau garis gelap terjadi jika kedua gelombang berlawanan fase atau memiliki beda lintasan yang sama dengan setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Dengan demikian, pada interferensi konstruktif, jarak antara garis terang ke N dari terang pusat dapat dinyatakan Y kali D per L sama dengan N dikali lambda. Sementara itu, pada interferensi destruktif, jarak untuk garis gelap ke N dari terang pusat dinyatakan dengan Y dikali D per L sama dengan N ditambah 1/2 lambda, yang mana Y adalah jarak terang ke N dari terang pusat, D adalah jarak kedua celah, L adalah jarak celah ke layar, lambda adalah panjang gelombang, dan N adalah orde interferensi yang mana bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua yaitu interferensi selaput tipis. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu tentu pernah melihat warna-warna pelangi di gelembung air sabun yang terkena cahaya matahari. Hal ini menunjukkan interferensi cahaya matahari pada selaput tipis air sabun tersebut.
Interferensi cahaya terjadi dari cahaya yang dipantulkan oleh lapisan permukaan atas dan bawah dari selaput tipis tersebut. Ketika sinar mengenai permukaan 1 dan 2, sinar yang dipantulkan mengalami perubahan fase setengah atau berlawanan fase, sehingga sinar yang berinterferensi memiliki beda fase setengah. Pada lapisan tipis, interferensi konstruktif terjadi jika selisih lintasan kedua sinar, yaitu 1/2 lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Maka secara matematis dapat dinyatakan 2 dikali N dikali D sama dengan M ditambah 1/2 lambda. Pada interferensi minimum akan terjadi jika selisih lintasan optiknya 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Terjadinya interferensi minimum atau destruktif pada lapisan tipis dapat dinyatakan 2 dikali N dikali D sama dengan M dikali lambda, yang mana N adalah indeks bias lapisan tipis, D adalah tebal lapisan, R adalah sudut bias sinar, lambda adalah panjang gelombang, dan M adalah orde interferensi yang mana bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Suatu berkas cahaya monokromatis setelah melewati celah ganda yang jaraknya 0,3 mm membentuk pola interferensi pada layar yang jaraknya 0,9 meter dari celah tersebut. Jika jarak antara garis gelap kedua ke terang pusat pola sebesar 3 mm, berapakah panjang gelombang cahaya tersebut? Dari soal dapat kita ketahui D sama dengan 0,3 mm, kita rubah ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat minus 4 meter. L sama dengan 0,9 meter. Y sama dengan 3 mm, kita rubah ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat minus 3 meter. Dan N sama dengan 2. Ini termasuk ke dalam interferensi minimum. Yang ditanyakan yaitu panjang gelombang. Untuk interferensi destruktif, maka dapat dinyatakan Y kali D per L sama dengan N ditambah 1/2 lambda. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 3 kali 10 pangkat minus 3 dikali 3 kali 10 pangkat minus 4 per 0,9 sama dengan 2 ditambah 1/2 lambda. Selanjutnya, 1 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 5/2 lambda. Maka lambda sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 per 5 sama dengan 0,4 kali 10 pangkat minus 6 meter. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Lapisan minyak yang tebalnya 60 nanometer terletak di atas permukaan air yang jernih. Cahaya jatuh tegak lurus pada lapisan tersebut. Jika diketahui indeks bias lapisan 4/3, tentukan panjang gelombang cahaya yang digunakan agar tampak interferensi maksimum orde kedua pada cahaya pantul. Dari soal dapat kita ketahui yaitu D sama dengan 60 nanometer. Kita rubah ke meter menjadi 6 kali 10 pangkat minus 8 meter. R sama dengan 0 derajat, yang mana jika cahaya jatuh tegak lurus pada lapisan, maka besar cahaya tersebut diteruskan sehingga sudut biasnya sama dengan 0 derajat. N sama dengan 4/3 dan M sama dengan 2, yang mana berinterferensi maksimum. Yang ditanyakan yaitu panjang gelombang. Sesuai persamaan lapisan tipis interferensi konstruktif atau interferensi maksimum, yang mana dapat dinyatakan 2 dikali N dikali D sama dengan M ditambah 1/2 lambda.
Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 2 dikali 4 per 3 dikali 6 kali 10 pangkat minus 8 sama dengan 2 ditambah 1 per 2 lambda. Selanjutnya kita jalankan operasi perkaliannya, yaitu 16 kali 10 pangkat minus 8 sama dengan 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 5 per 2 lambda. Selanjutnya yaitu 16 kali 10 pangkat minus 8 kita kalikan dengan 2 sama dengan 32 kali 10 pangkat minus 8 sama dengan 5 lambda. Sehingga lambda sama dengan 32 kali 10 pangkat minus 8 dibagi 5, yang mana hasilnya 6,4 kali 10 pangkat minus 8 meter. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat membantu kamu belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.